Kenapa orang kaya tambah kaya dan orang miskin semakin miskin? Di zaman media sosial yang bisa dijangkau oleh semua kalangan ini, banyak orang berlomba-lomba ingin terlihat kaya, ingin menunjukkan outfitnya yang bagus, makan di restoran mewah, nongkrong di coffee shop, atau sekedar berbelanja di mall. Mirisnya, ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Mereka ingin terlihat kaya. Mereka ingin menggunakan barang-barang mewah yang digunakan orang kaya. Dan faktanya, orang kaya itu pintar memainkan psikologis orang miskin. Dan orang kaya tahu bagaimana cara mengambil uang orang miskin. Bagaimana orang kaya melakukannya? Orang kaya itu wajar membeli outfit yang mahal dan bermerek, karena mereka punya banyak uang. Dan gobloknya, orang miskin itu rela menyisihkan uangnya untuk menabung dan digunakan untuk membeli pakaian yang mahal dan bermerek juga. Dan pada akhirnya, dia hanya bisa makan gaya. Orang miskin itu selalu tergoda dengan diskon atau potongan harga. Dan orang kaya paham betul akan hal itu. Ini merupakan strategi marketing dari mereka. Coba deh perhatiin, beberapa brand terkadang menaikkan harga produknya setengah atau 2 kali lipat dari harga aslinya. Kemudian, dibuatlah diskon sampai 50%. Dan ini tidak ada bedanya dari harga aslinya. Tetapi, buat orang yang melihat dan tidak tahu, itu merasa tergoda. Dia merasa untung jika membelinya. Dan dia merasa rugi jika mengabaikannya. Karena, kapan lagi coba dapat diskon sebesar ini? Sama halnya dengan strategi beli 2 gratis 1. Polanya sama. Tidak ada pedagang yang mau rugi. Entah ngasih diskon atau potongan harga, mereka akan tetap untung. Karena ini merupakan sebuah strategi marketingnya. Ya, walaupun ada juga sih yang memang memberikan diskon beneran. Tetapi, tetap saja, ini merupakan strateginya. Beginilah orang kaya mempermainkan psikologis orang miskin, dengan membuatnya tergoda, sehingga mengeluarkan isi dompetnya. Walaupun barang yang dibelinya bukan sebuah kebutuhan, bahkan dia udah punya di rumah. Tapi sekali lagi, sangat sayang dilewatkan untuk berburu diskonan. Bukan hanya sekedar outfit ingin terlihat keren dan menarik. Gaya hidup orang kaya memang selalu menggoda di mata orang yang ingin terlihat kaya. Rela menghabiskan tabungannya hanya untuk membeli gadget terbaru mata boba. Bahkan tidak sedikit juga yang kredit. Walaupun setelahnya, dia menderita dengan angsuran setiap bulannya. Tetapi inilah gaya. Penyakit untuk orang yang ingin terlihat kaya. Memilih makan di tempat yang harganya ratusan ribu, kopinya bisa di atas 30 ribu. Apalagi, tongkrongannya di tempat orang-orang kaya. Dan tanpa disadari, dia terus mengeluarkan uangnya untuk orang kaya, sehingga membuat orang kaya tambah kaya. Dan apakah dengan terlihat kaya membuat kita jadi kaya? Iya, kalian sudah tahu jawabannya. Dan saya akan memberikan beberapa tips untuk mengelola uang dengan baik. Yang pertama, ketika kamu mau membeli suatu barang atau produk, coba deh tahan dirimu sejenak. 5 menit aja. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, ini merupakan kebutuhan atau hanyalah keinginan? Tips yang kedua, ketika kamu menginginkan sesuatu, coba deh tulis dulu. Buat daftar yang kamu inginkan tersebut. Atau kalau belanja online, kamu bisa memasukkannya ke keranjang dulu. Dan lihat, setelah 30 hari ke depan, apakah kamu masih ingin membeli barang tersebut? Tips yang ketiga, jangan sering-sering main ke mall sekedar cuci mata. Takutnya kamu tergoda. Atau sering buka aplikasi belanja online, iseng-iseng scroll dan mencari, kemudian pada akhirnya check out juga. Maka kurangilah. Tips yang keempat, perhatikan pengeluaran kecil. Ini mungkin jarang sekali kita sadari. Mengeluarkan uang kecil sekedar beli makan, minum, cemilan, dan ini sering kita lakukan. Yang pada akhirnya, pengeluaran-pengeluaran kecil ini menjadi pengeluaran yang besar. Tips yang kelima, menyisihkan uang untuk ditabung atau investasi. Sebenarnya, ini harus didahulukan dulu. Dari semua penghasilan,
Sisihkan untuk kebutuhan dan tabungan dulu. Sisanya untuk makan sehari-hari atau self reward, silahkan. Jadi, itu adalah beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk mengurangi pemborosan. Akhir kata dari saya, semoga bermanfaat.